Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Risma Ratu Anggraini dengan NPM 236105152 kepada yang terhormat Bapak Dr. Febrianto SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal yang berjudul Melampaui Krisis Dinamika Kinerja Keuangan Indeks Kebangkrutan Altman dan Transformasi Nilai Perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan hasil resum penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan memasukkan indeks kebangkrutan sebagai variabel modernisasi. Data diambil dari laporan keuangan 8 perusahaan di sektor plum dan kertas melalui Bursa Efek Indonesia atau BEI menggunakan metode persuasif sampling. Analisis dilakukan dengan Smart PLS 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan indeks kebangkrutan berpengaruh negatif. Indeks kebangkrutan tidak signifikan dalam melemahkan pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini memberikan implikasi bagi perusahaan dalam merancang strategi keuangan yang lebih efektif. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, seberapa baik kinerja keuangan perusahaan yang diteliti dalam artikel dan bidang-bidang apa yang memberikan kontribusi yang berhasil dan tidak baik? Kontribusi baik. 1. Kinerja keuangan. Kinerja keuangan yang baik, terutama dalam rasio ROA dan ROE, menunjukkan bahwa beberapa perusahaan mampu menghasilkan laba yang positif. Hal ini berkontribusi pada kepercayaan investasi daya tarik pasar. 2. Inovasi produk. Perusahaan yang berhasil mengembangkan produk yang baru dan ramah lingkungan dapat menarik konsumen baru dan meningkatkan pendapatan. 3. Manajemen rantai pasokan. Pengelolaan rantai pasokan yang efisien dapat menguasai biaya dan meningkatkan kecepatan produksi, memberikan kontribusi positif terjadi kinerja keseluruhan. Kontribusi tidak baik. 1. Kebangkrutan. Indeks kebangkrutan yang menunjukkan potensi risiko dapat merugikan kepercayaan investor. Ketidakmampuan beberapa perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka dapat menjadi faktor negatif. 2. Variabilitas kinerja. Fluktuasi yang signifikan dalam kinerja keuangan seperti adanya perusahaan yang mengalami kerugian menunjukkan ketidakstabilan yang dapat mempengaruhi daya tarik investasi di sektor ini. 3. Ketergantungan pada pasar tertentu. Ketergantungan yang tinggi pada produk kertas tradisional dan pasar lokal dapat membuat perusahaan rentan terhadap perubahan permintaan dan penggunaan pasar yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Selanjutnya pertanyaan kedua, apakah kekuatan dan kelemahan posisi keuangan perusahaan? Ada beberapa kekuatan posisi keuangan. Yang pertama, profitabilitas positif. Beberapa perusahaan menunjukkan ROA dan ROE positif, mengidentifikasi kemampuan menghasilkan laba. Kedua, pengelolaan aset efisien. ROA tinggi menunjukkan efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan keuntungan. Ketiga, permintaan tertentu. Meningkatkan permintaan produk tertentu selama pandemi memberikan peluang adaptasi cepat. Selanjutnya ada beberapa kelemahan posisi keuangan. Yang pertama, variabilitas kinerja. Fluktuasi signifikan dalam ROA dan ROE menunjukkan ketidakstabilan kinerja beberapa perusahaan. Yang kedua, risiko kebangkrutan. Indeks kebangkrutan tinggi menunjukkan potensi risiko bagi beberapa perusahaan. Yang ketiga, ketergantungan sektor. Fokus pada sektor plum dan kertas membuat perusahaan rentan terhadap perubahan pasar. Selanjutnya pertanyaan ketiga, perubahan apa yang harus diambil untuk memperbaiki kinerja pada masa datang? 1. Diversifikasi produk dan layanan. Pengembangan produk baru, ekspansi dan ke sektor baru. 2. Peningkatan efisiensi operasional, automatisasi proses produksi, optimasi rantai pasokan. Ketiga, pemasaran yang lebih adaptif, strategi pemasaran digital, analisis data konsumen. 4. Inovasi teknologi dan praktik berkelanjutan. Investasi dalam R&D,
praktik berlanjutan. 5. Pengelolaan risiko keuangan yang lebih baik. Pemantauan kinerja keuangan, diversifikasi investasi. 6. Pengembangan sumber daya manusia, pelatihan dan pengembangan karyawan, budaya inovasi, peningkatan kualitas laporan dan transparansi dalam laporan keuangan dan analisis kinerja yang teratur. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.